Tangan kita tidak akan bergerak meraih sesuatu bila hati kita tidak menghendakinya. Lagi-lagi sebuah profesi yang membuat orang bahkan tak sanggup untuk membayangkannya bila berada di posisinya, perias dan pemandi jenazah. Apa yang ada di pikiran orang ini saat menerima pekerjaan seperti itu? Hari ini saya sudah janjian bertemu dengan Ibu Lena yang sudah puluhan tahun menangani jenazah untuk dirias. Saya sendiri juga penasaran dengan sosok dan kisah di balik Bu Lena ini. Jangan itu dia orangnya. Mbak Dewi ya? Halo, Mami Lena. Iya. Halo. Saya lagi baik, lagi ajak jalan-jalan cucu. Iya, makasih ya. Udah jalan-jalan mau janjian sama saya. Ayo mau duduk dulu. Ini siapa namanya? Benar. Oh, hai Benar. Hai. Nanti kita duduk sini ya? Boleh. Yuk. Udah lama nunggu saya? Oh, enggak. Main dulu ya. Iya, boleh. Jangan jauh-jauh ya sayang. Gak apa-apa nih jadi ganggu waktu sama Ben ya. Mami, ya. Sebenarnya saya dapat kartu nama ini. Saya penasaran sekali karena tertulisnya event organizer. Iya. Tapi di bawahnya sini ada mendampingi keluarga dalam duka, melayani rias jenazah. Iya. Mami Lena ini sudah berapa lama menjadi perias jenazah? Dari tahun 1984. Saya sedikit cerita ya. Iya. Awal mulanya saya ingat Maret tuh, bulan Maret 1984. Ya. Ada seorang ibu muda dari Lampung. Ternyata dia itu habis broken sama suaminya, terus anaknya ditaruh di panti, lalu dicarikan pekerjaan, jahit konveksi. Ternyata dia sakit. Kata dokter kandungan, sakit kanker rahim yang sudah akut, tidak dapat dioperasi lagi. Akhirnya opname tuh, seminggu, 2 minggu, 3 minggu karena nggak punya keluarga, kita kaum ibu gantian. Ternyata waktu saat terakhir itu dia katakan begini, lilin ini suster jangan dipadamkan. Kalau lilin ini padam, saya pulang ke rumah bapak di surga. Wah, saya bilang, ini benar apa enggak ya? Ya terima kasih Tuhan, saya kembali kerja. Waktu itu lumayan pekerjaan saya sebagai accounting. Kan boleh lumayan kalau accounting. Nah, berarti dulu Mami Lena pekerjaannya accounting? Apa yang terjadi? Telepon berdering, ternyata benar Len ke rumah bapak di surga. Oke, nanti saya atur. Meninggal. Udah begitu saya datang, udah bawa tas, bawa wireless, pikir mau doa. Ayo kita siap, apa yang mau diatur Len, itu masih di kamar jenazah. Kan kamu pintar make up. Emang saya ini alami, senang make up sendiri. Beli kosmetik juga untuk sendiri. Terus akhirnya, ini alat riasnya, ini bajunya, tolong kamu yang rapikan. Waduh, buka pintu kamar jenazah, ada 7 atau 8 masih dibungkus kain putih ya. Waduh, baru diambil kali dari rumah sakit. Akhirnya, nggak sanggup deh Pak, ada yang jaga kamar jenazah, saya nggak sanggup Pak. Akhirnya saya sembah sujud di depan kamar jenazah Usada. Waktu itu lampunya bohlamnya masih kuning. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau kerjaan ini. Nangis saya, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya mohon diberikan kekuatan, disingkirkan rasa takut ini sambil jeritan nangis. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan menjawab permohonan saya, lalu saya mantep, ayo saya bantu. Udah. Nah sejak itu, ayo saya bantu, kata orang kamar jenazah, udah mandikan, dirias. Apa yang terjadi? Rupanya begitu jamnya sampai, tim doa udah datang, peti udah sedia di ruangan, kita dorong, ternyata sambutan luar biasa daripada jemaat dan pastor. Cantik sekali. Saya sampai rasanya gimana ya? Agak bangga, agak seperti aneh ya. Kok dibilang cantik jenazah ya, saya bilang. Terus segitu udah cantik sekali. Terus akhirnya apa yang terjadi? Tiap minggu pastor Belanda itu umumkan kalau ada yang meninggal cari Ibu Lena. Awal mulanya. Oh gitu. Jadi benar-benar nggak sengaja sama sekali. Mami,
Itu 30 tahun lebih ya. Sekarang sudah berapa jenazah yang Mami rias? Aduh, kalau dibilang berapa jenazah mungkin ribuan ya. Sudah ribuan? Iya. Berarti sudah terbiasakah? Atau masih ada rasa takutkah? Atau ada pengalaman-pengalaman yang nggak pernah bikin Mami kapok gitu untuk, oh enggak deh, kayaknya ini bukan pekerjaan untuk saya. Ada nggak sih Mami? Gitu ya. Kalau dikata biasa, karena terus terang, begitu saya kalau ditelepon oleh seorang keluarga, orang tuanya meninggal, atau suaminya meninggal, atau istrinya meninggal, baik, saya meluncur, saya bawa alat rias, lalu saya katakan, di mana disemayamkan? Masih di kamar jenazah. Baik, begitu saya masuk kamar jenazah, emang banyak. Ya. Tapi mana keluarga bapak atau ibu yang ini, saya salam dulu. Salam ya, kenalannya ini Lena, nanti mau dirias, mau dimandikan, saya ajak ngobrol. Sama keluarganya? Atau sama mayat. Oh, sama mayatnya? Iya, saya salaman, terus saya bilang, nanti biar cantik ya kalau udah dirias ya. Ya, nanti kan ketemu yang Maha Kuasa. Sampai saat ini, yang pernah saya layanin walaupun ratusan ribuan itu tidak pernah ada yang katakan kecewa. Dan saya lihat auranya keluar. Dia kayak seperti tersenyum. Oke, ini pertanyaan yang menarik buat saya. Karena kalau kita menganggap yang sudah tidak bernyawa, itu tidak bisa, udah nggak bisa diajak komunikasi lagi dong. Tapi justru Mami mengajak ngobrol si jenazah ini dan ternyata bisa merubah ya. Betul. Wajahnya. Betul. Gitu Mami? Betul. Kok bisa? Nah, menurut Mami itu karena apa? Ya, karena kita dengan... Apa yang membuat si jenazah ini akhirnya auranya bisa keluar, atau bisa terlihat senyum, atau bisa terlihat baik gitu di mata manusia ya? Iya. Terus terang, kalau saya lihat, saya lagi rias, itu dia ada berdiri. Si arwahnya itu. Setiap jenazah? Waktu itu saya pernah tugas sendirian di kamar jenazah, merias dan lain sebagainya. Itu berbaris kan seperti di salon. Yang sudah saya rias, saya tinggalin lalu saya kemari. Kalau ada, ini pengalaman saya ya, seperti yang di film apa sih, Ghost gitu, itu betul. Iya, that's right, film Ghost, arwahnya ada. Bangun. Jadi kalau petugas, Tante, ya udah ya Tante, kita tinggal. Udah, kita sendirian aja di pojok nih meriasi oma atau si opa ya, atau si om atau si tante. Itu yang tadi dibaringkan itu berdiri, kelihatan. Lalu dia nggak tengok-tengok. Ini menurut mata rohani saya. Mau kemana? Nyelonong aja. Saya ajak ngomong gitu. Lewat aja pintu kaca juga dia terobos. Itu ada. Ada fotonya nggak sih Mami? Ada ini. Yang Mami dandanin ya? Iya, tapi nggak semua. Karena udah ratusan ribuan. Bentar ya, nih. Mau lihat yang cantik? Ini berarti riasnya sudah di dalam. Nah, ini direvisi. Revisinya kenapa Mami? Ya, kalau udah sorenya, Mami datang lagi, lihat. Nah ini. Oh, revisi istilahnya touch up gitu? Iya. Nah, touch up lagi. Oh, oke. Karena ada keluarga-keluarga yang mungkin jauh belum datang ya. Iya, cantik ya Mami ya. Ini keluarganya, yang ini keluarganya. Kan banyak keluarga tanya ini itu, iya. Yang lama nih gimana? Iya ya, jenazah. Seperti orang bobo kan? Iya. Nah ini waktu di kamar jenazah di rumah duka Atma Jaya. Ini Mami? Iya, pakai baju dinas. Nah ini cara Buddha. Nah Mami, kalau misalnya di kamar jenazah sendirian seperti ini, itu kan kita nggak kenal waktu ya, bisa pagi, siang, sore, malam. Iya. Terus belum lagi lihat arwah, belum lagi tidak ditemenin siapa-siapa.
benar-benar harus konsentrasi. Pernah nggak sih diganggu atau ada pengalaman yang saya sebenarnya takut mau nanya. Begini, Ada nggak? ya pernah. Waktu itu di rumah duka Usada. Ini oma, seorang oma, kenapa jenazahnya menganga mulutnya? Ada. Ada. Ya, Terus saya ya. katakan, oma kok ininya menganga begini kan jelek. Mami ajak ngomong gitu ya. Terus segitu udah kata keluarganya, tolong bu, tolong nangis baik, tenang aja ya. Saya tunggu di luar ya bu. Oke, saya ajak ngobrol. Oma mau pesan apa? Silakan. Kalau yang pesennya keras itu keluarnya darah. Darah dari? Mulut. Oh. Kalau memang cuman pesennya cuma minta akur dan lain keluarga, cairan aja. Itu oma keluar darah dari mulut. Darah segar ya. Sendirian seperti ini. Itu kan kita nggak kenal waktu ya. Bisa pagi, siang, sore, malam. Iya. Terus belum lagi lihat arwah. Belum lagi tidak ditemenin siapa-siapa. Benar-benar harus konsentrasi. Pernah nggak sih diganggu atau ada pengalaman yang saya sebenarnya takut mau nanya. Begini, Ada nggak? ya pernah. Waktu itu di rumah duka Usada. Ini oma, seorang oma, kenapa jenazahnya menganga mulutnya? Ada. Ada. Ya, Terus saya ya. katakan, oma kok ininya menganga begini kan jelek. Mami ajak ngomong Ajak gitu ya. Terus segitu udah kata keluarganya, tolong bu, tolong nangis baik, tenang aja ya. Saya tunggu di luar ya bu. Oke, saya ajak ngobrol. Oma mau pesan apa? Silakan. Kalau yang pesennya keras itu keluarnya darah. Darah dari? Mulut. Oh. Kalau memang cuman pesennya cuma minta akur dan lain keluarga, cairan aja. Itu oma keluar darah dari mulut. Darah segar ya. Saksikan saya 9 November 2015 hanya di Trans TV. Katakan ya untuk revolusi online Lazada. Penawaran gila-gilaan setiap harinya 11 November sampai 12 Desember. Download aplikasi Lazada sekarang juga. Biasakan dengan pakaian ketat membuat sekitar area V jadi gelap. Lactasis White Intimates. Bersihkan dengan lembut dan cerahkan area V dalam 4 minggu. Dapat digunakan sehari-hari. Lactasis White Intimates. Lebih cerah, lebih percaya diri. Kini hadir Lactasit All Day Fresh. Bangkitkan semangatmu dengan wajah cantik cerah. Hanya 3 langkah mudah. 1. Lightening Creamy Foam. Lembut, kulit terasa bersih dan lembab. 2. Lightening Day Cream. Bantu mencerahkan dan melindungi kulitmu. 3. Lightening Night Cream. Bantu mencerahkan saat istirahat. 3 langkah mudah untuk tampil cantik cerah. Wardah Lightening Series. Mengapa berbelanja kebutuhan bahan makanan segar di Carrefour dan Transmart? Karena Carrefour dan Transmart menjamin kesegaran dan kebersihan semua kebutuhan bahan makanan segar Anda. Seperti misalnya daging ayam, kami memilih dan memastikan ayam berkualitas terbaik. Ayam-ayam dirawat secara intensif dengan mengonsumsi pakan berkualitas. Kami selalu menjaga kesehatannya secara ketat dan berkala, sehingga terjamin bebas dari berbagai penyakit. Proses penyembelihan selalu dilakukan sesuai dengan syariat Islam untuk memastikan kehalalannya. Semua daging ayam diproses secara higienis dan konsisten dijaga kesegarannya hingga sampai pada tangan konsumen, baik berupa ayam utuh maupun yang sudah dipotong berbagian. Kami pun melengkapi kebutuhan Anda dengan ayam kampung pilihan. Karena itulah Carrefour dan Transmart selalu menjamin tersedianya daging ayam yang fresh, halal, berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif untuk Anda dan keluarga. Ayo berbelanja kebutuhan bahan makanan segar di Carrefour dan Transmart sekarang juga. Gatal? Basah? Bau? Itulah tanda keputihan. Padahal sudah pakai pembersih yang wangi. Salah. Pewangi justru bikin alergi. Yang benar, pakai Betadine Feminine Hygiene. Keputihan gak jalan. Kok gak senyum? Senyum dong. Muka kaku karena pakai
pakai sabun pria berbahan keras emang bikin susah senyum. Baru Nivea Men Whitening Cooling Matte Foam dengan Cooling Matte Formula efektif kontrol minyak berlebih, 10 kali mencerahkan tanpa muka kaku. Jangan senyum. Senyum terus dengan Nivea Men Whitening Cooling Matte Foam. Nivea Men, it starts with you. Buburia. Campur buburia ayam kampung dengan air panas, aduk rata, tunggu 3 menit. Lengkap dengan kedelai, kerupuk, dan sambal asli. Enak! Sarapan bubur, ya buburia. Jangan lupa diaduk ya. Menikmati akhir pekan yang paling berkesan sambil ditemani Wendy dan Denny Cagur, Billy, Chan Kelvin, serta Tara Budiman. Mereka hadir dalam panggung penuh warna dengan mempersembahkan banyak kebahagiaan. Ustadz Maulana dan Ustazah Oki membuat hati Anda semakin bahagia. Happy Show setiap Jumat jam 6 sore serta Sabtu dan Minggu jam setengah 8 malam di Trans TV yang dipersembahkan oleh Katakan ya untuk revolusi online Lazada. Penawaran gila-gilaan setiap harinya 11 November sampai 12 Desember. Download aplikasi Lazada sekarang juga. Oma mau pesen apa? Silakan. Kalau yang pesennya keras itu keluarnya darah. Mama, darah dari? Mulut. Oh. Kalau memang cuman pesennya cuma minta akur dan lain keluarga, cairan aja. Itu oma keluar darah dari mulut. Darah segar ya, aneh. Terus gitu, oke, baik, nanti saya sampaikan. Sekarang dapetin. Sementara dokter formalin udah nunggu. Bu, boleh nggak diformalin? Tunggu dulu. Iya dong, nanti kalau diformalin nggak dong. Udah di Kaku ya jadinya. Terus udah mami usap. Udah oma, saya paham ya. Nanti saya sampaikan pada keluarga. Oke. Terus mami keluar ke luar kamar jenazah. Ini ada peristiwa apa sih? Ini pesennya keras sekali. Kayaknya dia disakitin hatinya. Betul Bu, anaknya yang laki-laki. Kehidupannya kurang baik dan sering merongrong almarhum. Oh baik, tolong nanti suruh ketemu saya ya. Baik, udah. Saya dandanin, pakai kain kebaya. Oma stop, Lena udah sampaikan ke keluarga. Sekarang stop darahnya ya. Lena mau make up biar manis, biar cantik. Akhirnya Merapat. tutup. Terus dokter formalin siap. Diformalin, apa yang terjadi tersenyum. Terus pengalaman dari semua jenazah yang tidak terlupakan? Yang tidak terlupakan ya. Mami waktu itu udah pulang, udah rapi. Mami kalau pulang dari rumah duka Atmajaya, selamat sore, sekarang Lena pulang ya, sampai ketemu lagi besok ya. Jangan pada ngikut Si arwahnya. Jangan pada. Nah, Mami pernah merasakan hikmah nggak dengan pekerjaan Mami saat ini? Maksudnya dulu kan Mami bukan seorang pegiat jenazah, seorang angkutan jauh banget nih, 180 derajat mungkin ya Mami ya. Pekerjaan yang tidak lazim juga, Mami juga bisa memilih untuk jadi ibu rumah tangga, tapi akhirnya memutuskan untuk menjalankan ini. Hikmahnya Mami rasakan apa? Hikmahnya ya punya kebahagiaan tersendiri, bisa melayani sesama dengan penuh tulus hati dan penuh dengan cinta. Pada saat Mami jadi akuntansi, di akunting gitu di kantor, rasanya nggak cukup melulu. Apanya? Ya kok belum gajian? Mikirnya gitu terus. Begitu dipakai yang Maha Kuasa, dipilih oleh Tuhan, Mami katakan baik, saya terima semua ini, apapun yang terjadi. Karena saya yakin Tuhan lebih mencintai saya dan ini pilihan Tuhan sendiri. Nah itu. Jadi Mami enjoy aja sekarang. Dan Tuhan mengatur semua Betul, kebutuhan Mami. betul. Semuanya merasanya tercukupi. Tercukupi, akhirnya, Mami, betul. ya. Itu hikmahnya ya. Iya hikmahnya. Dan lalu punya kebahagiaan tersendiri, bisa membagi kasih kepada sesama yang dalam kedukaan. Kalau yang pesta kita nggak usah pikir dah, banyak yang bantu. Ya. Iya. Ada tujuan lagi nggak khusus yang Mami ingin capai dengan pekerjaan ini? Tujuan yang paling Selain utama. untuk tentunya untuk melayani,
melayani dan mengikuti keinginan Tuhan, Mami punya tujuan lain lagi nggak? Ya, tujuan Mami sih yang paling utama, Mami bisa membahagiakan dan membantu sesama ya yang mengalami kedukaan. Mami nggak mikir kiri kanan. Pokoknya pasti yang Maha Kuasa itu yang ngatur segalanya. Gitu. Tujuan utama ya kalau seandainya Mami mau dipanggil yang Maha Kuasa, jangan dikasih sakit dan tidur terus diangkat aja gitu. Itu ya permintaan Mami. Karena Mami dampingin orang sekarat, orang koma, orang diinfus dan lain sebagainya kalau di rumah sakit. Itu kesian. Wow. Wow. Wow, cuman satu kata wow. Mami, sekarang foto ya Mami ya. Ayo di mana? Sini aja. Ya udah. Ya. 1, 2, 3. Saya yakin bahwa kekuatan tidak datang dari kemampuan fisikal, tetapi kekuatan datang dari Allah dan semangat yang tidak pernah mengalah. Sebagai perias jenazah adalah pahlawan di saat keluarga sedang dalam duka. Mereka ada saat dibutuhkan. Dengan melawan rasa takut dalam diri adalah sebuah kemenangan besar atas apa yang diraihnya. Karena sesungguhnya ketakutan bukanlah untuk dihindari, melainkan untuk dinikmati dan dihadapi. Namun ketika kita merasa tidak mampu menghadapi rasa takut itu, kita harus percaya bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28.